Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat marmer cake yang lagi viral banget. Ya, ini adalah marmer brownies cake. Kue ini sering banget berseliweran di beranda IG ku. Tampilan yang menarik serta pola marmernya yang cantik banget ngebuat aku kepengen banget nyobain. Resep ini tuh sebenarnya dibuat oleh seorang chef dan memang resepnya itu rahasia ya, kecuali buat orang-orang yang ikut kursus. Tapi berhubung aku belum pernah ikut kursusnya, jadi resep kali ini ada resep ala dapur Gulapedia ya. Tapi dijamin deh rasanya benar-benar enak, teksturnya lembut walaupun hanya dengan 6 telur dan tidak pakai cake emulsifier sama sekali. Yuk sekarang kita lihat bareng-bareng cara membuatnya. Pertama ini aku buat olesan loyangnya dulu. Aku buat dari campuran margarin, minyak, dan juga terigu masing-masing 1 sendok teh. Lalu dioleskan ke dalam loyangnya. Pengoles kue ini berfungsi untuk membuat kuenya tidak banyak kulit. Tapi kalau teman-teman punya minyak khusus untuk pengoles loyang, misalnya Carlo gitu, bisa dipakai ya. Oleskan ke seluruh permukaan dan tipis-tipis aja ya. Selanjutnya kita siapkan ganache coklatnya. Ini aku buat dari 80 gram dark cooking coklat, lalu ditambahkan 60 gram susu cair panas. Lalu ini kita aduk rata hingga semuanya tercampur. Setelah tercampur seperti ini kita dinginkan dulu ya. Lanjut kita buat adonan intinya. Siapkan 270 gram butter atau margarin. Ini aku menggunakan 120 gram room butter, aku pakai Hellmann's dan 150 gram margarin. Lalu tambahkan 150 gram gula halus. Kalau teman-teman ingin membuat cake ini lebih premium, bisa menggunakan full butter ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat cake ini lebih ekonomis, bisa menggunakan full margarin. Tapi aku lebih memilih untuk mencampur keduanya. Jadi walaupun kuenya lumayan ekonomis, tapi masih ada aroma butternya. Campuran mentega dan gula tadi kita mixer dengan kecepatan sedang sampai berubah menjadi lebih pucat dan mengembang. Sambil menunggu mixeran, ini aku pisahkan kuning dan putih telur. Ini aku menggunakan 6 butir telur ukuran sedang. Karena kue ini tidak menggunakan cake emulsifier ataupun pengembang, jadi pastikan telur yang kamu gunakan itu fresh ya. Pastikan juga putih telurnya ini bebas dari lemak ya, agar adonan ini nanti dapat mengembang dengan baik. Dan ini kita balik lagi ke mixeran mentega dan gula yang tadi, ini sudah berubah jadi pucat dan kelihatan ya kalau mengembang dari yang sebelumnya. Lalu ini aku masukkan kuning telurnya secara bertahap, aku masukkan dua-dua dulu agar mudah tercampur dan adonannya tidak pecah. Teman-teman harus pastikan dulu telur sebelumnya itu sudah benar-benar tercampur rata, baru kita masukkan telur lainnya. Ini aku menggunakan mixernya, kecepatannya yang sedang aja ya. Dan ini telur yang terakhir masuk, lalu kita mixer lagi. Ini kecepatannya aku tingkatkan hingga yang tertinggi. Lanjut memixernya hingga semua adonannya homogen. Dan ini adonan pinggirannya aku cek secara manual menggunakan scraper. Usahakan semua adonannya tercampur rata ya, tidak ada yang tersisa. Dan ini seperti ini ya, kira-kira sudah selesai semua, sudah homogen, cantik sekali adonannya. Lanjut kita masukkan bahan kering. Kita masukkan 200 gram tepung terigu, aku pakai tepung terigu serbaguna. Lalu masukkan 20 gram tepung maizena dan 20 gram susu bubuk. Mixer kembali semua bahan ini hingga rata, cukup dengan kecepatan yang rendah aja. Sebelum membuat kue ini tentunya aku sudah nge-search banyak resep untuk mencari gimana sih sebenarnya marmer cake brownies ini. Dan rata-rata resepnya sendiri itu menggunakan banyak telur. Untuk satu loyang yang aku gunakan ini sekitar 24 cm, rata-rata menggunakan 10 telur. Dan memang tidak menggunakan bahan tambahan pangan lainnya sama sekali. Sedangkan untuk resepku kali ini hanya menggunakan 6 telur. Tanpa emulsifier maupun bahan pengembang lainnya juga. Jadi bisa dibilang resepku ini lumayan ekonomis. Tapi walaupun ekonomis, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, hasilnya itu memuaskan banget deh pokoknya. Lanjut, ini kita buat merengnya. Aku gunakan 6 putih telur yang sudah kita pisahkan tadi, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh cuka. Lalu putih telurnya kita mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa.
Jika sudah berbusa seperti ini, kita masukkan 50 gram gula secara bertahap. Ini aku masukkan gulanya sepertiga dulu, lalu kita mixer hingga gulanya benar-benar larut. Setelah gula larut, kita masukkan lagi sepertiganya lagi, dan mixer kembali hingga gulanya benar-benar larut. Lanjutkan memixer hingga gulanya habis ya. Nah, untuk kue ini tuh sebenarnya yang paling tricky di putih telurnya ini. Kita harus mengocok putih telur ini dengan benar, jadi menghasilkan mereng yang stabil dan tidak mudah kempes. Setelah gulanya selesai dimasukkan, ini aku mixer lagi dengan kecepatan tinggi hingga medium peak seperti ini. Ciri medium peak sendiri, ketika kita tarik si merengnya akan tercipta jambul yang cukup tegak seperti ini, tapi tidak terlalu layu seperti soft peak ya. Dan ini udah selesai, lanjut kita masukkan merengnya ke dalam adonan kuning telur. Masukkan secara bertahap putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Aku sendiri membagi putih telurnya menjadi 4 dan masukkannya secara bertahap. Setelah itu kita campurkan putih telurnya ke dalam kuning telur dengan teknik mengaduk-aduk balik. Aduk perlahan saja karena kita harus menjaga udara dalam putih telur ini tetap berada di dalam adonan. Kalau sampai banyak udara yang keluar, kue kita nggak bakal bisa mengembang dengan baik ya. Jadi menurutku ketika membuat kue ini, sesi saat inilah yang paling tricky. Oh ya, ini aku mengaduknya menggunakan balon whisk, tapi kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan scraper, bisa ya. Dan ini sengaja aku videokan semua tahap memasukkan putih telur ini ke dalam kuning telur. Walaupun cukup lama, bagi teman-teman yang baru belajar bisa melihat caranya bagaimana mengaduk balik ya. Tapi bagi teman-teman yang udah expert nih, bisa langsung dipercepat aja ya. Aku sendiri awalnya selalu gagal ketika membuat kue dengan metode seperti ini. Tapi karena penasaran, jadi aku coba terus dan akhirnya lama-lama aku tahu triknya gimana cara aduk balik ini. Dan ini putih telurnya sudah kita campurkan semua. Kalau cara mengaduk kalian benar, maka adonan yang dihasilkan akan terlihat mengembang, kental, dan kokoh seperti ini. Lanjut, ini 30% adonannya aku pisahkan. Dan adonan ini akan aku beri rasa coklat. Aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kalau kalian merasa kurang pekat warna coklatnya, bisa tambahkan pasta coklat ya, atau pewarna coklat. Aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini. Setelah itu, kita bisa masukkan adonan putih ke dalam loyang. Ini sebenarnya cara membuat marmernya terserah kalian aja, tapi kalau aku caranya begini ya. Jadi setengah adonan putih kita masukkan dulu ke dalam dasar loyang. Lalu diratakan adonannya. Setelah itu masukkan setengah adonan coklat. Lalu kita tumpuk lagi dengan sisa adonan putih. Jangan lupa untuk diratakan permukaannya. Selanjutnya, masukkan sisa adonan coklat. Ratakan kembali seperti ini. Dan ini yang terakhir yang ngebuat marmer cake ini jadi marmer brownies cake. Yaitu kita masukkan seluruh ganas coklatnya. Oh ya, ada kemarin resep yang menggunakan selai coklat juga ya. Tapi menurutku hasil kuenya lebih bagus kue yang menggunakan ganas coklat. Karena browniesnya itu nggak akan turun ke bawah. Jadi ini akan mengikuti motif marmernya. Tapi balik lagi itu ke selera kalian masing-masing. Lanjut, ini aku hentak-hentakan kuenya biar rata dan langsung kita buat pola marmernya menggunakan sumpit. Buat pola memutar seperti ini dengan menyerongkan si sumpitnya ke atas dan ke bawah. Ini aku putar 2 kali ya, lalu sekalinya itu memutar di permukaan bagian atas. Lanjut, ini sudah siap untuk dipanggang. Dan agar hasil akhirnya lebih moist, ini aku menggunakan teknik water bath. Jadi di bawah loyangnya ini ada air sedikit dengan serbet basah. Dan loyangnya ini aku taruh di bagian paling bawah dari oven. Lanjut, kita akan panggang kuenya dengan api atas bawah suhu 160-170 derajat Celcius hingga matang.
Untuk waktunya sendiri, silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kalau ovenku ini membutuhkan waktu sekitar 90 menit agar matang sempurna. Dan ini sudah matang, bisa kita dinginkan dulu. Dan sekalian ini aku cek juga apakah sudah matang rata semua dan oke ya, semuanya tidak ada adonan yang tersisa. Dengan pengovenan teknik waterbath seperti ini, kue kalian bakal lebih moist, walaupun memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan mengoven biasa ya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan resep ini dengan pemanggangan teknik oven biasa, itu bisa banget ya. Gunakan api atas bawah dengan suhu yang sama dengan teknik waterbath ini, tapi tentu kuenya akan lebih cepat matang, sekitar 55-60 menit aja. Tapi balik lagi ya, sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oh ya, tadi aku mengeluarkan kuenya ketika sudah lumayan dingin, dan alhamdulillah hasilnya mulus seperti ini. Tidak ada kulit yang mengelupas atau menempel pada loyangnya, dan bisa teman-teman lihat sendiri, motifnya cantik sekali. Untuk motif ganache coklatnya sendiri bisa teman-teman lihat masih basah ya, walaupun kuenya sudah dingin. Jadi benar-benar rasanya itu sangat nyoklat dan juga lumer banget di mulut. Dan sekarang yuk kita lihat tekstur kuenya. Kue ini tuh benar-benar lembut, elastis, dan tidak serat ketika kita makan. Selain itu, karena kita tadi menggunakan teknik pemanggangan waterbath, tentunya kuenya akan lebih moist dibanding kue yang dipanggang biasa. Bisa teman-teman lihat juga ya, ganache coklatnya masih basah, jadi kelihatan banget deh ini bakal lumer banget di mulut. Gimana, marmer brownies cake kali ini sangat menggugah selera kan? Tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak, pokoknya kebayar deh semua usaha yang kita lakukan tadi untuk membuat kue ini. Bagi teman-teman yang ingin jualan, perhitungan modalnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.